Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat gereja Toraja Bogor yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kembali nyata pagi ini. Kasih-Nya yang tak berkesudahan memberikan kita kekuatan dan sukacita baru untuk memulai hari yang indah ini. Marilah kita bersama membuka hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 15 November 2025 agar hidup kita semakin berkenan dan dikuatkan di dalam kasih Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu di Sabtu pagi yang baru ini. Kami bersyukur karena Bapa Tuhan telah membangunkan kami dengan napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin terlebih dahulu duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam setiap perenungan, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 hingga 37 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kedatangan Kerajaan Allah. Firman Tuhan, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi kapan kerajaan Allah datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' atau 'Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada harinya. Namun, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun, pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari Anak Manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya.
Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar." Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kesediaan menghadapi kedatangan Tuhan adalah tema kita pagi hari ini. Saka untamui kasayana puang. Kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian, namun kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kesiapan untuk menghadapi kedatangan Tuhan adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Kita harus mempersiapkan diri dengan hidup sesuai kehendak-Nya. Lukas 17 ayat 20 hingga 37 mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan akan seperti kilat yang menyambar. Kita tidak dapat memprediksi waktu kedatangannya, tetapi kita dapat mempersiapkan diri dengan tetap setia dalam iman kepadanya. Bacaan kita mengingatkan apa yang terjadi pada peristiwa Nuh ketika orang sibuk dengan kesenangannya sendiri dan atas pemberontakan mereka. Maka Tuhan murka sehingga diturunkan hujan dan terjadilah air bah membinasakan mereka. Nuh yang tetap setia dalam iman kepada Allah diselamatkan bersama keluarganya. Demikian juga pada peristiwa Sodom dan Gomora, ketika penduduknya sedang sibuk dalam kenikmatan duniawi, akhirnya Tuhan murka, dan ketika Lot telah keluar dari Sodom, maka diturunkannya hujan api dan belerang dari langit untuk membinasakan mereka. Waspadalah dengan berbagai nafsu duniawi yang bisa saja membuat kita larut dalam kenikmatannya, dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Dan ketika hari Tuhan tiba, tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat. Karena itu, siap sedialah menyongsong kedatangannya kembali melalui kesetiaan dalam iman dan terus mengabdi hanya kepadanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahaminya dan menjadikan firman Tuhan sulu langkah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Pelihara kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu melalui setiap karya kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pelihara dan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan karuniakan topangan, kekuatan, dan jalan keluar, serta jadikan kami saluran berkat dan penghiburan bagi mereka. Jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan,
Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan yang dijalani masing-masing, Tuhan berikan senantiasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh terus memperoleh pengetahuan yang baik. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, mohon Tuhan berikan ketekunan dan kesabaran, dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia senja agar selalu sehat, berbahagia, dan bersuka cita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Mendoakan persekutuan kami di lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk Tuhan pakai setiap jemaat menjadi pelayan Tuhan, dan sukacita serta damai sejahtera Tuhan boleh terus kami rasakan melalui setiap kegiatan berjemaat. Terkhusus kami mendoakan proses pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Bogor, di mana pada akhir bulan November ini jemaatmu akan melakukan pemilihan. Berikanlah kepada kami hati yang jernih, pikiran yang bijak, dan ketulusan untuk memilih bukan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan kehendak dan panggilan-Mu bagi gerejamu. Mendoakan tim kerja yang Engkau percayakan untuk melaksanakan tugas ini, Tuhan yang menuntun setiap langkah dan keputusan mereka, berikanlah hikmat, ketelitian, dan kebijaksanaan, agar setiap proses dapat berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.